Shalom, shalom. Oh, baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar eksposisi Kejadian 15 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Daniel Alexander, yang saat ini berada di Philadelphia, USA. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Daniel Alexander. Pujiannya cocok sekali dengan tema ini, saudara. Itu diambil dari kitab Wahyu, ya. Kubahnya Insinyur Niko, ya. Layak segala bangsa memuji menyembah Tuhan karena perbuatan yang ajaib yang Tuhan sediakan buat kita. Baik, mari kita belajar bersama-sama. Saudara yang gabung dari mana saja, untuk hari ini kita belajar. Hari ini kita akan belajar, istilahnya eksposisi itu membongkar, ya, kitab Kejadian pasal 15. Sungguh secara khusus kepada saudari kita Ibu Ayu dan tim Osaka dari Kalimantan Timur, pedalaman hadir Ibu Eni Esther Sapa, memilihkan tema untuk kita belajar hari ini Kejadian 15. Saudara, hanya ada 2 pasal dalam Perjanjian Lama yang tiap kali saya baca pasal itu pasti saya menangis. Yang pertama Kejadian 15. Yang kedua Yesaya 53. Sungguh, maka itu ketika dari komunitas Osaka memberi saya tema Kejadian 15, aduh, betul-betul saya sangat bersuka cita. Wah, dari Salatiga, Medan, semuanya hadir. Palangkara, dari Kapuasya, Resti. Nah, saudara, kenapa? Kejadian 15 ini pasal terbesar untuk seluruh Alkitab. Ya, pasal terbesar. Ayat terbesar untuk Alkitab itu Kejadian Yohanes 3:16. Semua kita tahu. Karena kalau Alkitab kita tidak ada Yohanes 3:16, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apa saja. Tapi pasal terbesar, salam juga Korea, pasal terbesar itu Kejadian 15. Ketika Yahweh Tuhan, pencipta alam semesta, membuat perjanjian dengan manusia, itu nggak masuk akal. Karena apa? Untuk apa yang Maha Besar pencipta alam semesta membuat perjanjian dengan kita? Manusia-manusia yang sering ingkar janji. Kita ini manusia yang bejat, yang nggak layak. Untuk disayang Tuhan aja kita nggak layak. Untuk apa? Jumat Agung kemarin ada peristiwa besar di Vatikan, di kota Roma. Sri Paus mengunjungi penjara wanita di kota Roma. Dan dia melakukan peristiwa Yohanes 13. Dia basuh beberapa kaki narapidana wanita itu. Wah, dunia melihat itu. Itu pun dunia kagum. Saudara masih ingat peristiwa itu? Walaupun tertulis Tuhan Yesus hanya membasuh kaki 12 murid, tapi sesungguhnya itu yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Manusia-manusia jahat ini. Nah, Kejadian 15 itu berisi tentang perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Bapak ya, saya akan baca dengan cepat. Kejadian pasal yang ke-15. Oke. Filipus ya. Nanti silakan Filipus. Kejadian 15 mulai 1. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Janji tentang keturunannya. Dalam tema
yang di Facebook, Instagram saya tulis perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Ya. Sebelum kita membahas Kejadian 15, supaya yakin siapa keturunan Abraham itu dan apa janjinya. Karena tema ini hebat, perjanjian Tuhan dengan Abraham, titik, koma, janji tentang keturunannya. Nah, kita buka dulu Galatia 4 ayat 23. Ya, siapa keturunan Abraham dan dapat apa keturunannya itu? Ya. Galatia 4 ayat 23 atau 324 ya, saya lupa, coba nanti lihat ya. Ya, ayat 23. Perhatikan ini. Terima kasih, Bapak. Oh, berarti Kejadian 3 ayat 24. Maaf. Ya. Kejadian 3 ayat 24. Maaf. Dahsyat sekali, saudara. Untuk apa yang Tuhan buat atas kehidupan kita ini. Oh, kebalik juga. Ayat berapa ya? Yang itu loh. Kalau kita ini milik Kristus, berarti kita juga keturunan Abraham. 3:29 kalau nggak salah, coba. Entah saya cari di sini. Maaf. Galatia. Maaf ya. Iya, 3:29. Terima kasih, Filipus. Kita lihat. Dan jikalau sebut nama kita masing-masing. Dan jikalau saya dan saudara sebut nama kita adalah milik Kristus, maka kita semua juga adalah keturunan Abraham. Dan apa hak kita sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan? Ini yang saya katakan. Pasal terbesar. Waduh, ini luar biasa, saudara. Jadi ketika saudara dan saya, manusia-manusia bejat, bajingan-bajingan ini, bisa mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, dan kita memberikan dia hak 100% untuk menaklukkan kita, untuk menguasai kita, untuk mengatur hidup kita, untuk menyetir kita. Sejak hari itu sampai seterusnya, saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Dan enggak cuma itu yang berhak menerima janji dari Yahweh Tuhan itu. Ini kan luar biasa. Begini contohnya. Entah mimpi apa, entah ada peristiwa apa suatu hari. Presiden Joko Widodo atau presiden mana saja, raja kerajaan mana saja, tiba-tiba mengadopsi kita. Diadopsi resmi, lalu kita yang nggak punya hubungan darah sama sekali dengan pemimpin hebat itu, karena kita diadopsi, berarti sah kita ini anaknya, dan kita mendapat waris dari yang presiden atau raja itu punya. Coba renungkan sebentar. Hebat gak? Maka itu saya katakan Kejadian 15 itu sangat-sangat luar biasa. Yang baru gabung supaya tahu, hanya ada 2 pasal di Perjanjian Lama yang kalau saya baca, saya menangis dan saya kagum, yaitu Kejadian 15 dan Yesaya 53. Mari kita lihat ayat 1 sekarang dengan cepat ya. Oh, terima kasih Bapak. Kejadian 15 mulai ayat 1. Jadi jangan lupa, siapapun kita, sebejat apa hidup kita masa lalu, senajis apa, begitu kita mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, maka saudara dan saya otomatis menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janjinya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Ya, bilang aja di mana. Joy, matikan, Joy. Ya. Saudara perhatikan.
dalam suatu penglihatan. Artinya, Bapa di surga sering hadir di hidup kita. Itu dalam suatu penglihatan. Penglihatan itu tiba-tiba kita lagi tenang, atau terbayang sesuatu di pikiran kita. Nah, itu penglihatan. Dan itu cara Tuhan sering berbicara kepada kita. Ya, begini firman-Nya, janganlah takut, Abram. Kalau Papa berfirman, janganlah takut. Berarti kita sedang apa? Sedang takut. Ya, jangan takut. Terus, Gurga, kamu di mana sekarang? Ya, ini anak saya baru muncul, ada aku katanya. Berarti Abram sedang takut. Kita sering takut dalam kehidupan ini karena banyak masalah yang kita hadapi. Akulah perisaimu, akulah pelindungmu, akulah penjagamu, akulah benteng hidupmu. Wih, luar biasa. Kalau sampai Tuhan memberikan kuasa kepada kita melindungi, menjagai, ya, menolong, wih, terima kasih, membentengi hidup ini. Kedua, akulah upamu. Maaf, upamu akan sangat besar. Saudara perhatikan. Ketika Papa berfirman ini kepada Abram, Abram itu nggak doa minta ini, minta itu. Oh, dokter hebat. Dari kerajaan hadir juga. Ya, Abram nggak minta. Tapi Papa janjikan sendiri, upamu akan sangat besar. Perhatikan ini. Saya ingin mulai hari ini semua kita. Setelah kita baca Galatia 3:29. Bahwa kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, berarti kita juga adalah keturunannya. Dan kalau kita keturunannya, berarti kita juga berhak menerima janjinya. Nah, ini salah satu janji terhebat. Abram nggak minta apa-apa. Dia lagi merenung akan hidupnya ini. Tapi Papa tahu. Saya mau katakan kepada saudara, jangan tersinggung. Wih, orang panen hadir. Saya mau katakan, jangan tersinggung. Betul, Adit? Aduh, ini saudara kita tiba-tiba mengalami satu musibah dalam tanda kutip, ya. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Ya. Nah, merinding ya Adit mendengar janji ini. Nah, saudara, maaf ya. Yang suka cerewet kepada Tuhan. Yang mintanya, waduh, doanya panjang-panjang, Tuhan, tolong Tuhan ini. Hari ini ubah. Tempatkan hidup kita seperti Abram. Sayuti, terima kasih lama nggak ketemu. Tempatkan hidup kita dalam posisi Abram. Yang nggak pernah minta macam-macam. Tapi Papa menjanjikan, nggak minta. Tuhan nggak, Abram nggak berdoa, Tuhan berkati Tuhan, aku nggak punya anak, oh Tuhan berkati, ini aku perlu uang, enggak. Tapi Tuhan sendiri, kembali ke Kejadian 15. Tapi Yahweh sendiri yang berkata, akulah perisaimu, dan upahmu akan sangat besar. Maaf, saya harus tegas ini berkata, kepada semua saudara, yang hidupnya menggunakan prinsip Lukas 18. Mintalah gedor-gedor surga. Nggak perlu. Abram ini mendapat posisi yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Karena dia taat, dia setia. Itu saja lakukan. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab ayat 2. Ya Yahweh Tuhan. Apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Nah, rupanya ini ketakutan, kekhawatiran Abram. Maka itu dia lagi merenung, dia lagi terpenung. Bagaimana nanti kekayaanku begini banyak? Nggak ada yang mewarisi karena aku nggak punya anak. Rupanya Papa tahu. Keren ya?
Jadi Abram nggak pernah minta anak, nggak pernah minta ini. Kalau doa hanya bersyukur, tapi Papa tahu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya. Demikian. Betul, Fred. Luar biasa kasih Kristus menyertai kita semua. Ya, bukan cuma untuk kami. Orang itu, Eliezer maksudnya, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya. Artinya begini. Papa terima kasih. Tuhan kan ngajak Abram hitung bintang-bintang di langit. Abram nggak jawab apa-apa. Karena Papa tahu siapa bisa menghitung bintang. Maka itu Abram nggak komen. Abram nggak jawab. Abram nggak berkata apa-apa. Tapi Yahweh Tuhan tahu isi hatinya. Saudara, saya mau katakan ini. Jauh lebih baik Tuhan yang memeriksa hidup kita. Tuhan yang memberitahu kita daripada saudara yang sering cerewet memberitahu Tuhan dalam doa yang panjang-panjang itu. Lihat ini Abram. Kan Tuhan bilang, Abram, lihat ke langit. Coba hitung bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya. Abram belum jawab apa-apa, Abram tidak bereaksi. Maka firman-Nya kepada Abram, Papa, kami ingin memiliki sikap ini dalam hidup kami. Ampunilah kami yang sering cerewet kalau berdoa, memberitahu Tuhan detail begini, ampuni kami padahal Engkau tahu. Maka itu saya punya istilah. Kalau saudara nggak bertobat dari doa yang panjang-panjang, mau sampai kapanpun, kalau saudara berdoa, langsung Tuhan akan minggir. Karena Tuhan kenal orang yang doanya cerewet. Panjang-panjang memberitahu. Setelah saya mengenal kejadian 15 ini, doa saya nggak pernah panjang, saya hanya merenung saja. Menikmati kasih Papa, menikmati janji-janjinya, menghitung kebaikannya. Ini ada yang komen. Sejak saya mendengar pengajaran Papi, doa paling lama 1 menit. Puji Tuhan. Nggak perlu juga. Kenapa? Dia tahu. Jadi, ambil sikap mulai hari ini. Biar Papa yang banyak ngomong dan cerewet kepada kita, lebih baik kita diam. Tunggu dia bicara apa. Jadi Abram belum menjawab apa yang Papa minta. Coba lihat ke langit, Abram. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Abram diam. Karena Abram diam dan Papa tahu hatinya, maka firman-Nya kepadanya. Nah, ini kan lebih baik. Lebih baik Tuhan yang berfirman kepada kita. Dengar. Lebih baik Tuhan yang berfirman kepada kita daripada saudara nyerocos berfirman kepada Tuhan. Bertobat. Maaf ya. Ini yang kita harus tunggu. Betul. Dari Medan. Doanya memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Itu Yakobus pasal 4. Padahal Tuhan Maha tahu. Ya. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita lebih banyak diam menanti Papa. Supaya Papa rajin berfirman kepada kita. Terus lihat itu reaksi Abram. Ayat 6. Maaf firmannya. Demikianlah Abram, banyaknya nanti keturunanmu. Kalau Abram orang Jawa, Fred, keturunan banyak apa? Satu aja belum muncul. Puji Tuhan, Abram enggak jawab seperti itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram diberitahu. Lalu ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh. Hei orang-orang yang enggak beriman, padahal mengaku anak Tuhan. Hei,
murid-murid Tuhan Yesus yang kelihatannya rohani, aktif pelayanan, rajin doa, rajin puasa. Tapi saudara berlaku munafik kepada Bapa di surga dengan tidak selalu mempercayai Dia. Lihat reaksi Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh. Enggak ada satu kata pun yang Abraham respon dengan pembicaraan Tuhannya itu. Tapi Abraham percaya. Nah, di sini kita belajar Bapa di surga sangat melihat hati. Sangat melihat hati. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh. Dan dampaknya, ayo semua kita mulai hari ini. Maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Belum jawab, belum bereaksi. Abraham cuma diam. Tapi respon hatinya, dia percaya. Dan karena percaya itu, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai suatu kebenaran. Maaf, saya charger dulu. Nah, ayo kita lihat Roma pasal 4. Di Kejadian 15 ayat 6, itu dijabarkan oleh Paulus lewat Roma pasal 4. Wih, keren sekali saudara. Roma pasal 4 itu, ya kita lihat mulai ayat yang Roma pasal 4, mulai ayat yang terima kasih Bapak. Ayat 16. Ya, Roma 4 mulai ayat 16. Ini loh yang diperhitungkan Abraham sebagai kebenaran itu, ya, yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran bagi Abraham, nggak main-main. Oi Hanan, kamu hadir, Bapak senang sekali. Oi arranger, pemusik hebat dari Bandung muncul juga. Hei Sam, jadi gimana pernikahanmu tanggal 15? Sayang ya, Bapak nggak bisa, nggak boleh untuk ikut khotbah di situ. Oke ya, kita lihat ini sekarang mulai ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku. Ini keren. Sehingga janji Yahweh Tuhan kepada Abraham itu berlaku bagi siapa? Semua keturunan Abraham. Kapan kita disebut keturunan Abraham? Sepakat ya Mike? Ketika saudara dan saya mempercayai Tuhan tanpa ragu-ragu. Belum ada Rian, Bapak ke Jakarta, nanti ya dikasih tahu. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat. Tetapi juga bagi saudara dan saya yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham itu adalah papa kita semua. Catat ayat 16 Roma 4 ini, saya ulangi lagi. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka orang Israel jasmani yang hidup dari hukum Taurat, bukan. Tetapi juga bagi saudara dan saya yang hidup dari imannya Abraham. Sebab Abraham adalah papa kita semua. Ayat 17, seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi papa banyak bangsa. Di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, lalu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Waduh, itu luar biasa. Ayat 18. Sebab, nah mulai dari sini. Mulai dari ayat 18, saudara dan saya harus ikut iman Abraham ini. Iman papa kita, iman nenek moyang kita. Apa itu? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara bayangkan. Maka itu saya katakan tadi, Kejadian 15 itu diuraikan, dijabarkan, diperjelas oleh Paulus lewat Roma pasal 4. Ya, kenapa ada kalimat ini? Saya ulangi kalimat pertama ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Ayat 15 menjelaskan. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Itu dia. Maaf kalau saya pakai bahasa modern, maaf ya maaf. Sudah impoten. Nah, bisa sampai 100 tahun. Setelah itu dia sadar istrinya itu dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Maaf kalau saya pakai bahasa modern, Sarah sudah menopause. Kalau saya pakai bahasa bisnis, Sarah sudah expired, sudah kadaluarsa. Maaf saya pakai kata ini. Saudara lihat, dalam kondisi dia sudah impoten, Sarah sudah nggak punya apa-apa. Kalau saya pakai istilah lebih keren, Sarah itu sudah kering. 90 tahun umurnya. Maka itu kalimat pertama ayat 18 itu dahsyat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya mau berharap apa? Dia sudah impoten, Sarah sudah kering. Mau punya anak dari mana? Masa dari ingusnya Abraham? Maaf ini saya berkata. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, awas. Cukup banyak murid-murid Yesus menyalahgunakan iman. Saudara, saya mau tekankan ini. Ya. Oh, Huyem Navon. Anak saya dari Belanda. Ya, Anita. Ya, dengarkan. Jangan mengimani Tuhan janji-janjinya dengan iman Abraham. Kalau saudara tidak mendengar firman dulu. Misalnya, ini contoh yang jelek dan banyak pengajaran salah. Tetangga saudara baru beli mobil. Ternyata mobil yang dia beli, itu mobil yang saudara ingin sudah lama juga. Terus saudara berkata, Tuhan, aku beriman punya mobil itu seperti tetanggaku punya. Nah, itu ngawur. Terus saya mau pakai Roma 4 ayat 16 tadi, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap karena gajiku cuma segini, rumah aja masih ngontrak, garasi nggak punya, lalu beriman punya mobil. Maaf, mikir saudara. Jadi iman harus berdasar yang kita dengar. Coba buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi jangan beriman ngawur. Kalau papa nggak bicara apa-apa, kita nggak bisa. Oh, aku beriman. Tidak. Tunggu dulu. Ya. Wait. Orang pari ikut. Ya. Betul ya. Mantap. Roma 10 ayat 17. Jadi, perhatikan. Iman timbul dari pendengar. Dan
pendengaran itu oleh firman Kristus. Wih, orang hebat dari Manokwari. Iya, tos. Jadi Abraham itu beriman karena Bapa yang berfirman. Nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Ya, karena dia dengar firman, maka dia beriman. Maka itu jangan punya iman yang ngawur, iman yang ngaco. Harus tunggu Tuhan. Harus tunggu Tuhan. Betul, iya. Itu luar biasa. Kadang-kala ada komen, banyak orang Kristen punya iman sugesti. Nah, itu bahaya ini. Itu dari, makasih Petrus dari Medan. Enggak bisa. Oke, kembali ke Roma 14. Ke Roma 4. Ya. Terus sekarang. Apa yang terjadi setelah Abraham tahu dia sudah impoten, Sarah sudah kering. Ayat berapa tadi? 18-nya. Terus, ayo kita belajar yang benar. Ya, saya ulangi lagi. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Habis sudah. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah Abraham banyaknya keturunanmu nanti. Jadi saudara dan saya nggak boleh beriman karena kesaksian orang. Kita nggak boleh beriman karena tetangga. Enggak. Harus yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, pasti ada yang tanya. Nah, kalau begitu, oke, ya, Petrus itu yang nyapa Yohanes Andoko, ya, itu sepupunya Papa, ya, satu sekelas dengan Sam, angkatan 68 itu. Oke, kan, Koden sampaikan. Jangan iman kita ngawur karena orang lain. Enggak, harus dapat firman dari dia. Ayat 15. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, impoten. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa Sarah sudah kering, rahimnya tertutup, enggak menopause lagi. Kembali, ayat 20 dinyatakan. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, ya. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Luar biasa. Nah, jadi Papa di surga memperhitungkan Abraham itu dan begitu hebat karena imannya enggak goyah. Sekalipun fakta dia sudah impoten, Sarah sudah kering. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya sudah. Ayat 22 itu tadi yang ayat berapa? Ayat 6 atau ayat 4 di Kejadian 15. Ayat 22. Karena itu hal bahwa Abraham penuh keyakinan karena Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hal itu diperhitungkan oleh Tuhan kepada Abraham sebagai kebenaran. Itu tadi Kejadian 15. Kata-kata ini ayat 23 Roma 4, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Ini yang luar biasa, saudara. Tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk kita. Sebab kita pun Tuhan sebab kepada kita pun. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Roma 4 melatih, bukan Roma 10, ya Roma 4. Tetapi ya ulang-ulang ayat 23 24 ini. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudara mengerti kenapa saya katakan 2 pasal saja di Perjanjian Lama yang sangat-sangat hebat, yaitu Kejadian 15
Dan Yesaya 53. Ini luar biasa. Kata-kata ini, yaitu, ini Papa yang ngomong. Hal ini diperhitungkan kepada Abraham oleh Papa. Nah, kata-kata ini tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya. Karena saudara dan saya percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. 2 hari lalu kita memperingati ini. Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya sudah. Ya sudah. Wih, hebat sekali. Ya, ada yang tanya. Bagaimana kalau menghilangkan pikiran-pikiran yang mesti pakai iman sama yang bukan iman, hanya cuma pakai naluri saja, dan bedanya apa? Naluri sama iman beda. Naluri itu karena baca buku, nonton TV, nonton film, ketemu orang, teman, tetangga, cerita tentang ini, tentang itu. Nah, itu naluri. Wajar. Tapi iman hanya datang karena firman. Tolong catat. Nah, tadi saya mau ngomong. Pasti banyak di antara kita. Terus gimana dong caranya kita bisa dengar firman Tuhan? Itu tadi. Kalau berjumpa Tuhan, jangan cerewet. Jangan Tuhan diomongin itu. Jangan Tuhan diberitahu ini, diberitahu itu. Jangan Tuhan dimintain ini, dimintain itu. Jangan. Lebih baik waktu kita berjumpa Tuhan dalam doa, dalam apa saja. Lebih baik kita diam. Supaya Papa yang nyerocos kepada kita. Jangan kita yang nyerocos kepada dia, goblok. Maaf ya, saya paling marah itu. Kalau ada orang doa panjang-panjang begitu, ngapain Tuhan diberitahu? Dia tahu semuanya. Nah, begitu Papa tahu, ya, begitu Papa tahu, kita diam karena menantikan dia, pasti Papa akan bicara. Wih, betul dari mana Wari? Banyak gagal paham. Iya, karena itu loh, saudara, saya mau hapus konsep dalam gereja. Banyak gereja, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Itu ayat dari mana? Salah. Itu salah. Hapus konsep itu. Justru diam. Ketika Papa yang tanya tadi ya, Ian Hilman, saya, Papa lupa loh, nak, kamu ilmawan. Siapa ini ya? Oke, Papa jawab. Ketika Papa tahu, ketika kita menghampiri dia, kita mencari dia, kita diam. Kita menunggu informasi apa, berita apa. Pasti Papa akan bicara. Jadi bedakan ya, naluri dengan iman itu beda. Saya ulangi lagi, naluri itu karena melihat sesuatu, dengar sesuatu, mikir sesuatu. Muncul naluri. Tapi iman harus dari Tuhan berfirman. Roma 10:17 tadi. Ayo kembali lagi Kejadian 15. Kalau komunikasi dengan orang tua, harus banyak orang tua yang berbicara. Betul. Ilustrasi bagus. Terima kasih Petrus untuk kalimat itu. Ya. Jadi mulai hari ini ayo kita berubah. Jangan cerewet sendiri kalau kita sedang bertemu Tuhan. Ya. Betul. Ini anak saya, sutradara ini. Beriman seharusnya untuk kesejahteraan orang banyak. Bukan untuk keuntungan diri sendiri semata. Betul. Jadi iman bukan untuk aku kaya, untuk tidak. Tidak. Makasih Gus untuk tambahanmu. Ya saya ulangi ya. Beriman seharusnya untuk kesejahteraan orang banyak. Bukan keuntungan diri sendiri semata. Betul. Ini luar biasa. Oi, news anchor. Hebat sekali David. Kamu ada. Oke ya. Yang Maha Tahu hanya ingin kita melihat dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Betul. Benar. Luar biasa cara berpikir harus diubah. Oke. Lihat. Oke, mulai ayat 1 lagi. Kejadian 15 ya. Yang masih cerewet-cerewet kalau berdoa itu lihat 15. Mulai ayat 1. Saya cepat aja. Oh, benar.
Ya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram nggak ngomong. Dia nggak berdoa, dia sedang merenung akan nasibnya, akan hidupnya. Bagaimana ini kekayaanku? Siapa yang punya nanti? Ya. Terus ayat 4. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya. Ayat 4. Ayo Filipus, ya. Demikian, Abram, Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Abraham nggak komen apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar. Lihat, ya, supaya cepat. Yang baru gabung nanti saudara baca lagi ayat 1 sampai ayat 5. Bagaimana Abraham tidak cerewet? Tuhan yang ngomong terus. Abraham cuma diam menantikan. Evan, apa kabar? Makasih nak kamu hadir. Jadi Abraham nggak cerewet. Ayat 6. Nggak ada komen apa-apa kepada Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh. Mana ada doa Abraham? Nggak ada. Pendek-pendek dia ngomong. Dia lebih banyak dia menanti Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Yahweh kepadanya. Saya harap yang cerewet nyerocos sendiri kalau berdoa bertobat hari ini. Baca ayat 1 sampai ayat 7. Ya, kalau ayat 6, lalu percayalah. Ya, ayat 7. Lagi firman Yahweh kepadanya. Saudara tahu nggak kata lagi? Tuhan ngomong terus. Karena Tuhan lihat Abraham ini diam. Nggak banyak ngomong. Lagi firman Yahweh kepadanya. Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, itu dia. Baik, dari Singapura. Kebenaran selalu menyegarkan hidup orang yang percaya. Dasar sekali kebenaran ini betul. Ini yang hebat. Kata Abraham. Nah di sini dia baru ngomong. Setelah begitu panjang Papa bicara. Ya Yahweh Tuhan. Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Mendapat anak itu. Wajar sebagai manusia. Abraham tanya. Bagaimana? Nah itu tadi sudah dijelaskan di Roma pasal 4. Ya, nggak bisa punya anak. Aku sudah impoten, istriku sudah kering. Nah ini ada komen. Kalau kita banyak ngomong, malah tidak bisa dengar sabda Tuhan. Betul. Karena kita ngomong sendiri, senang sekali Papa kamu ada. Oke? Firman Yahweh kepadanya. Oh seru sekali ini. Abraham itu jujur. Ya Yahweh Tuhan. Dari manakah aku tahu bahwa kau akan memilikinya? Papa jawab, firman Yahweh kepadanya. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Halo? Satu saja penghalang untuk saudara mendengar Tuhan berfirman. Kalau saudara pelit, catat. Begitu Abraham tanya, dari mana aku tahu bahwa aku akan punya anak? Tuhan nggak beri cara. Begini ya, begitu. Enggak. Malah Papa minta ambil seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, burung tekukur, dan merpati. Nah, orang pelit nggak akan pernah diajak Tuhan bicara. Catat. Terus sudah pelit, egois lagi, nggak akan Tuhan bicara. Jadi penghalang utama Tuhan berbicara itu hanya pada orang pelit dan orang egois. Kenapa orang pelit, orang egois nggak bisa diajak Tuhan ngomong? Ya karena Tuhan itu kalau ngomong, ingat tadi anak saya Gus Sumenap ini, bahwa iman kita itu untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk keuntungan pribadi kita semata-mata. Catat itu saudara. Ya,
Jangan lupa, iman kita dampaknya harus ke banyak orang, bukan untuk ke diri sendiri. Itu saja. Ya, nah ini Abraham. Kalau pelit, minta seekor lembu betina. Berapa juta itu harganya? Seekor kambing betina, seekor domba jantan. Berapa itu harganya? Lihat ayat 10. Diambilnyalah semuanya itu bagi Yahweh. Seperti perintahnya dipotong dua, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Jadi kiri kanan. Tapi burung-burung itu tidak dipotong. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam. Kembali sikap ini yang dicari. Menjelang matahari terbenam. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Haleluya. Saudara, berkali-kali peristiwa ini terjadi. Berkali-kali. Luar biasa Tuhan kita. Nah, makasih Adit, luar biasa ya. Percaya istrimu mengalami zaman Tuhan karena iman, janji Tuhan. Tidur nyenyak. Adam dibuat tidur nyenyak. Yakub ketika dalam pelariannya dikejar oleh Esau. Sampai di suatu kota namanya Bethel. Dia tertidur. Dan langit terbuka. Saudara, ada banyak. Aduh. Ada yang tanya ini, saya baca dulu ya. Pertanyaan, apa perbedaan orang pelit dengan orang yang memberi tapi dikit, alias yang penting ada dibanding berkat. Apa yang dibanding berkat? Terima dari Tuhan. Pokoknya orang yang murah hati, Tuhan minta apa saja pasti diberi. Jangan kita kelihatan murah hati supaya dapat pujian dari orang lain. Nah itu beda. Filipus masih di ayat itu, jangan keluar dulu. Nah saudara, tidur nyenyak. Itu artinya diam, jangan cerewet. Biar Tuhan yang berbicara. Saya suka loh mendengar kata menjelang matahari berterbit, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Ini banyak terjadi di hidup saudara kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidur. Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak di perahu yang sedang diombang-ambingkan angin gelombang dan air pun sudah masuk ke perahu. Kok bisa tidur Tuhan kita? Nah itu. Nah maka itu orang yang susah tidur itu karena banyak khawatir dan banyak mikir. Maka itu enggak tidur. Tapi kalau kita bisa tidur, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, tidurlah. Waktunya itu tidur. Enak sekali. Nah, waktu tidur itulah. Ayat 13. Firman Yahweh kepada Abraham. Waktu tidur nyenyak. Buang khawatir. Ya, untuk apa? Lihat semua bayi. Kalau lagi digendong mamanya atau digendong papanya. Istilah saya. Mau ada bom meletus di sampingnya. Dia paling cuma goyang dikit, tidur lagi. Betul ya? Yang pernah punya anak tahu itu. Karena dia rasa aman. Diperlukan papanya, mamanya. Ketahuilah. Dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lama. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan setelah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Wih, saudara, itu terjadi di Mesir zaman Musa. Oke, ada yang komen. Orang pelit pengajarannya aneh-aneh karena tidak pernah mendengar suara Tuhan yang akurat. Setuju? Ini Pak Gembala dari Medan. Saya ulangi ya, keren ini ya. Orang pelit, pendeta pelit, hamba Tuhan pelit, itu maksudnya. Pengajarannya, khotbahnya pasti aneh-aneh karena tidak mendengar suara Tuhan yang akurat. Setuju? Dari Lembang. Benar. Seperti khotbah Bapak tentang Matius 7 ayat 7.
Tuhan menjawab permintaan mereka. Kalau minta untuk orang lain, betul, itu Lukas 11. Ya, jadi itu Bapa kita. Oh, betul. Paulus tidur nyenyak juga dalam penjara, betul. Oke. Jadi zaman Musa, janji ini, firman ini baru tergenapi. Ya, tetapi engkau, ayat 15, Kejadian 15, akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu yang telah putih rambut. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori, itu suku-suku asli Kanaan, belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Siapa dia? Yesus Kristus, terang dunia. Pada hari itulah. Saudara, ini yang terdahsyat. Ya, saya ulangi lagi tadi dari awal. Kejadian 15 ini dahsyat, saudara. Kalau tidak ada pasal 15 kitab Kejadian, maka kita nggak punya arti menjadi anak-anak Bapa. Pada hari itulah Yahweh mengadakan perjanjian covenant dengan Abraham. Jangan lupa, nggak cuma untuk Abraham, tapi untuk kita juga yang percaya Tuhan Yesus. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang, baca lanjut terus. 22-nya Filipus, saya nggak baca nama-nama suku ini. Oh ya, habis ya. Udah. Nah, ini yang Tuhan kerjakan. Janjinya itu luar biasa. Hebat ya, dan itu berlaku sampai hari ini. Dan berlaku sampai seterusnya. Sampai digenapi semua firman itu. Kita lihat sekarang Ibrani pasal 6. Ya. Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa ini. Kejadian 6 mulai ayat 13. Kejadian 6 mulai ayat 13. Ya. Kejadian. Ibrani asal lama Pak. Salah Pak. Filipus. Ibrani 6 mulai ayat 13. Wih, ini pasal ini sangat mengagumkan, saudara. Wih, artis hebat kamu. Puji Tuhan. Ayat 13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, itu Kejadian 15 tadi, Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, untuk mengerti Ibrani 6 ayat 13, ya, yang belum pernah berurusan dengan hukum, saya akan jelaskan. Apa artinya? Bahwa kalau dua orang, pihak pertama dan pihak kedua, mengikat sebuah perjanjian, kontrak lah, kontrak, ya, kontrak bisnis, kontrak rumah, jual beli ini, kontrak kontrak kerja, ya, semuanya. Tidak boleh dua orang manusia biasa ini mengikat perjanjian tanpa ada otoritas yang lebih tinggi daripada dua orang itu. Ya nggak lucu kalau sampai orang pihak pertama dan pihak kedua membuat perjanjian, membuat kesepakatan, tapi cuma untuk mereka saja. Nggak kuat perjanjiannya. Nah, biasanya yang paling sederhana, yang lebih tinggi dari dua orang itu adalah meterai. Ya, tahu meterai ya? Nah, meterai itu ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua setelah isi perjanjian diketahui jelas sah. Tapi meterai saja tidak cukup. Secara hukum,
Maka pihak pertama dan pihak kedua mencari orang yang lebih tinggi. Itu namanya notaris. Ngerti ya? Notaris. Begitu dua orang ini mengikat perjanjian di depan notaris, hukum negara yang menaungi, maka dua orang ini aman. Ya, tidak perlu takut dan khawatir lagi, sebab surat yang ditandatangani mereka di hadapan notaris dan disahkan itu punya kekuatan hukum yang sah dan tidak bisa diganggu-gugat kecuali kedua orang ini balik ke notaris merubah perjanjiannya. Woi, Pak Pendeta Jeremia Wurana, puji Tuhan muncul. Ngerti ya? Ayo ayat 13 lagi. Ibrani 6. Jadi karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, ketika Yahweh Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham waktu itu, dan dilanjutkan mengikat perjanjian dengan saudara dan saya. Jadi nggak bisa. Ya. Terus ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Wih, ini saudara, pertama saya baca ayat ini saya tuh menangis. Untuk apa, Papa? Saya berkata. Mengikat perjanjian dengan orang-orang manusia model kami ini, Papa buat perjanjian itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. Apa isi janjinya? Ayat 14. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara catat, kata kuncinya menanti dengan sabar. Ini kata kunci. Ya, saya ulangi, kata kunci saudara dan saya untuk bisa menanti, menggenapi perjanjian itu sabar. Masih ingat Pengkhotbah 3:11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat 16, ini saya menangis lagi, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Itulah notaris. Dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Nah, Filipus coba ayat 16 dari beberapa terjemahan. Iya, dari Medan. Luar biasa. Dia itu Tuhan. Bersumpah atas dirinya. Hanya untuk kita. Betul. Maka itu Petrus yang buat Papa menangis. Aduh, siapa kami ini Tuhan? Seandainya toh engkau tidak bersumpah demi dirimu, menepati janjimu, Tuhan tetap Tuhan kok. Tapi luar biasa. Iya, Ronald, percaya ya, mujizat terjadi untuk kamu. AYT. Manusia bersumpah demi seseorang yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan sumpah diberikan sebagai penegasan untuk mengakhiri semua perbantahan. Betul. Ya, Charles siap-siap berangkatnya ke Florida. Jadi supaya kita nggak ribut-ribut pegang surat perjanjian di notaris, maka kita kuat punya itu. Kalau orang bersumpah, BIS, ia bersumpah atas nama orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Maka sumpah itu mengakhiri segala bantahan. Oh, dari Eva ya, tidak apa-apa Filipus ini ada yang uji. Apabila seseorang bersumpah, ia mengambil seseorang yang lebih tinggi sebagai saksi. Ya, enggak, ya, biarin dulu Filipus. Yang dapat memaksanya. Woi, Eva ya, saya baca ya, keren. Apabila seseorang bersumpah, ia mengambil seseorang yang lebih tinggi sebagai saksi, yang dapat memaksanya. Wih,
menepati janji atau menghukumnya apabila janji itu tidak ditepati. Sumpah itu menghentikan segala perbantahan. Keren. BIS. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah atas nama orang lain lebih tinggi daripadanya, maka sumpah itu mengakhiri segala perbantahan, perdebatan, keributan. Betul. TSI. Kita tahu bahwa ketika manusia bersumpah, mereka tentu menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa, yaitu notaris. Dan biasanya menyebut nama Tuhan. Bila di pengadilan, ya, bila di pengadilan seseorang, ya, bentar ini kok enggak, ya. Bila di pengadilan, tunggu dulu, seseorang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, itu sumpah yang tertinggi dan kesaksiannya dianggap benar. Puji Tuhan. Nah ini Bapa kita loh saudara. Yang maha besar, pencipta alam semesta. Untuk kita, model-model seperti ini. Dia bisa bersumpah demi dirinya. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Wow. Ada orang dari California. Hani, apa kabar ini? Sudah lama sekali nggak ketemu ya. Saudara perhatikan. Hebat nggak Papa kita itu? Itu yang saya menangis. Seharusnya Papa nggak perlu. Tapi dia buat itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, ayat 17. Ayat 17 masih Ibrani pasal yang ke-6. Kembali ayat ini saya sangat kagum kepada Bapa di surga. Karena itu. Untuk lebih meyakinkan saudara dan saya. Ini loh saya nggak sampai ngerti. Kok bisa-bisanya? Karena itu untuk lebih meyakinkan saudara dan saya. Yang berhak menanti menerima janji itu. Akan kepastian putusannya. Yang maha kudus, yang maha besar. Telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara jujur loh. Perlu nggak sih Tuhan buat ini? Nggak perlu. Tapi karena Papa tahu banyak orang kurang ajar di antara kita. Maka itu yang suka klaim janji Tuhan itu khotbah-khotbah, pengkhotbah karismatik yang mata duitan. Mari kita klaim janji Tuhan, klaim dasmu kuno. Kalau orang Surabaya marah. Klaim apaan? Iya, Vero, kode lupa belum kirim jadwal pesawatnya ya. Nanti hari setelah Zoom ini. Jadi Papa tahu ada banyak di antara kita manusia-manusia kurang ajar. Yang nggak mempercayai janjinya. Sehingga banyak di antara kita yang suka klaim janji Tuhan. Enak saja klaim. Makanya suka klaim-klaim bertobat ya. Itu hanya untuk asuransi. Tapi Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat jadi ketika Tuhan ingin menunjukkan dengan lebih meyakinkan kepada ahli waris janjinya. Itu kan kita. Bahwa tujuannya, bahwa janjinya tidak akan berubah. Ia menjamin dengan membuat sumpah. Saya bilang, ngapain Tuhan? Nggak perlu. Maaf ya. Saudara renungkan. Kan sebenarnya nggak perlu Tuhan pakai sumpah dengan kita. Itu janji-janji dia sendiri kok. Tapi Tuhan tahu. BIS. Tuhan mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya. Oh, haleluya. Bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Oh, Papa kau luar biasa. Itulah sebabnya yang maha besar, yang maha kudus menambah sumpah
pada janjinya itu. TSI. Demikian juga waktu Tuhan hendak menguatkan kebenaran janjinya. Dia menguatkan janji itu dengan sumpah. Karena dia ingin. Karena Papa ingin. Supaya kita, keturunan Abraham, secara rohani, meyakini bahwa apapun yang Tuhan janjikan, pasti ditepati. FYI, Tuhan juga mengikat dirinya dengan sumpah. Sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin dan tidak usah takut bahwa Tuhan akan mengubah rencananya. FYI, VMD-nya Filipus coba turunkan. Sampai kayak gitu loh Tuhan itu, saudara. Itu kan luar biasa. Tuhan mau membuktikan bahwa janjinya benar. Ia mau membuktikannya kepada orang yang akan mendapatkan yang dijanjikannya. Sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas bahwa rencananya tidak pernah berubah. Tuhan mengatakan sesuatu akan terjadi. Dan dia membuktikan yang dikatakannya itu dengan bersumpah. Saya sampai saya nggak tahu mau respect bagaimana lagi kepada Papa di surga. Saya ulangi lagi. Kan sebetulnya nggak perlu Papa sampai ngikat dirinya dengan sumpah kepada orang-orang double model kita. Ini betul great assurance. Asuransi yang terhebat. Makasih Mesia. Papa ampuni kami, ampuni kami. Orang-orang kurang ajar ini. Terima kasih, Bapak. Orang yang suka klaim-klaim janji Tuhan, orang tersebut adalah orang Kristen debt collector. Oh, ampuni kami. Itu janjinya. AMD-nya coba. Filipus naikkan lagi AMD. Dengan cara yang sama, Tuhan ingin menegaskan dengan jelas kepada orang-orang yang akan menerima janjinya. Bahwa tujuannya tidak berubah. Karena itu, ia menegaskannya. Oh Tuhan, dengan membuat sumpah. Kan nggak perlu seharusnya. KSKK. Maka Tuhan telah mengikatkan diri dengan sebuah sumpah. Untuk meyakinkan mereka yang menantikan janjinya. Ngapain? Ngapain Papa? Bahwa ia tidak mengubah pikirannya. Ampuni kami. Ayo yang suka meragukan, bertobat. Saudara berhak meragukan istilah dari insting atau naluri saudara. Kalau saudara dapat janji tapi bukan dari firman Tuhan. Betul, ada yang komen. Harusnya malu ya, yang suka klaim janji Tuhan. Padahal nggak pernah bayar preminya. Betul. Ayo bertobat kita saudara. Nah seperti ini yang Papa janjikan. Begitu hebat ya. Kejadian 15. Nah, coba saudara temukan. Kapan iman yang hebat saudara miliki terakhir kali? Dan iman saudara miliki itu berdampak buat orang lain. Kapan? Jadi selalu dampak iman kita harus ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Oh terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa dapat mobil yang aku imani. Oh Tuhan terima kasih, aku dapat berlian yang aku imani. Oh Tuhan terima kasih, aku dapat sepatu tas bermerek yang sekian puluh juta yang aku imani. Ngawur itu. Tidak ada iman seperti itu. Iman dari Tuhan, karena kita mendengar firman-Nya dan kita lakukan. Itu luar biasa. Tadi pagi, saya masih ingat cerita 4 November yang lalu. Jadi 4 November 2023, kami suami istri, orang hebat. Bapak Pendeta hari misa.
apa itu? Henos, ya. Ada ya. 4 November yang lalu 2023. Kami diundang pelayanan ke Surabaya. Tapi pesawat kami nyampainya lebih awal, cukup lama, 2 jam sebelum acara. Lalu yang undang ngajak kami makan. Yang undang ngajak kami makan pas di samping tempat pelayanan itu. Nah, biasa. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, kamu lihat satu pelayan itu. Oh ya? Nah, saya lihat pelayan itu, saudara. Nah, tapi dia sibuk. Ya, dia sibuk. Nah, itu saya punya kebiasaan, Papa, gimana cara saya masuk ke dia? Sambil makan, sambil ngomong, mata saya keliling terus. Eko Purba, Papa lupa nak, kamu yang mana? Ya, coba kamu WA Papa. Papa lupa ini ya. Nah, pas dia lagi berdiri di meja ngelapin sendok garpu yang habis dicuci. Wah, kesempatan. Saya tinggalkan meja saya. Nah, ini yang ngajak makan kaget. Istri saya yang jawab, biasa, pasti mau nangkap jiwa itu. Ya udah, saya dekati, saya tanya namanya Sebastian. Saudara, kaget saya. Ketika saya tanya, papamu di mana? Wajahnya berubah. Betul-betul wajah berubah. Ada rasa marah. Kenapa Bapak tanya dia? Ya ingin tahu. Saya nggak tahu. Nah, loh, jadi kemana? Nggak tahu. Kata mama, waktu saya di kandungan mama dia pergi. Tapi Pak, saya punya 4 adik. Hah? Jadi kamu 5 saudara? Iya. Tapi kami berlima itu dari 3 bapak yang berbeda. Oh Tuhan. Saudara, ringkas cerita. Mereka ini sangat miskin. Mereka berlima nggak punya akte lahir, nggak punya status, nggak punya identitas. Terus, jadi kalian nggak sekolah? Tidak. Saudara bayangkan. Woi, orang Los Angeles kamu. Yes, you. Langsung saya catat nomor teleponnya. Panggil saya Papa ya mulai hari ini. Iya. Dalam waktu nggak sampai 2 minggu, oleh pertolongan Tuhan yang ajaib, 5 akte lahir anak ini jadi, saudara. Setelah 5 akte lahir jadi, lalu dengan pertolongan Tuhan yang ajaib juga, dia anak pertama umur 18. Dia punya KTP. Yang 4 belum, karena masih di bawah umur. Oke, saya nggak cuma sampai di situ. Saya berjuang supaya mereka punya tempat tinggal yang layak. Waktu ketemu saya itu 6 orang tinggal di 1 kamar. Sewa sebulan hanya 600.000, tanpa WC, kamar mandi, tanpa dapur, itu ada di luar. Saya nggak bisa bayangkan hidup kayak apa. Seminggu kemudian saya bisa telepon mamanya. Nah, berapa bulan yang lalu mereka bisa tinggal di rumah yang layak, masih kontrak di Surabaya ini. Akhirnya perusahaan itu, restoran itu direnovasi, ya nggak digaji. Bingung saya. Gimana cara saya minta tolong lagi Tuhan berikan hikmat. Nah, terus puji Tuhan, ada salah satu perusahaan mau menerima dia. Nah, tadi pagi dia bilang, Pak, terima kasih, saya nyaman kerja di sini. Korean itu bosnya, sangat perhatian. Terus saya bilang, oke. Mulai bulan ini April, kamu cari sekolah untuk adik-adikmu. Harus sekolah tahun ini. Tidak bisa tidak. Nah, saya bilang begitu. Luar biasa. Maka itu saya bilang tadi, Tuhan hanya akan bicara pada orang yang gak egois dan yang gak pelit. Bisa saja saya menolak waktu itu,
Tuhan saya sibuk lagi makan kok, ngapain ngurusin orang nggak kenal. Tapi Tuhan bicara, tolong dia. Puji Tuhan saudara, berhasil. Luar biasa bukan? Nah maka itu saya tanya, iman terakhir yang saudara dapat dari Tuhan dan punya dampak untuk orang lain. Kapan saudara kerjakan itu? Jadi terima kasih kepada komunitas Osaka mengundang kita hari ini untuk belajar Kejadian 15. Dan itu pasal terbesar di Perjanjian Lama. Maka dunia diselamatkan. Karena saudara dan saya keturunan Abraham. Dan sebagai keturunan Abraham, kita berhak menerima semua janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa. Haleluya. Saya kembalikan ke Ibu Ayu sebagai host. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih Ya. Koden yang sudah Sama-sama. bagi Ya, kita. ayo. Apakah Koden masih Yang ada mau waktu? tanya boleh Iya, diskusi. oke. Masih senang sekali kalau ada diskusi nanti. 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu, saya berikan waktu, silakan. Ayo. Diskusi yuk, nggak usah tanya, mau nambahkan